Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Widastuti dengan NIM 200250501037, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tunggal Mamuju. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Christian Eskom. Langsung saja kita masuk ke bagian materinya. Materi yang akan saya bawakan yaitu Sistem Informasi Manajemen Restoran berbasis web responsif dengan studi kasus pada Resto Sukabumi. Nah, bagian pertama yaitu introduction atau pengantar. Revolusi industri dikenal juga dengan istilah cyber system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, efektivitas dan efisien pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah dalam dunia industri. Hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Di era globalisasi sekarang ini, persaingan semakin ketat. Permintaan konsumen juga semakin beragam. Semua harus biasa dipenuhi dengan cepat agar konsumen tidak beralih ke produk lain. Maka dari itu, menerapkan sistem yang terotomatisasi dapat sangat membantu efektivitas dan juga efisiensi proses kerja. Selanjutnya kita masuk bagian selanjutnya, Restoran Mesra Sukabumi. Restoran Mesra merupakan salah satu tempat usaha yang bergerak dalam bidang kuliner. Restoran ini terletak di Jalan Surya Kencana nomor 21 Sukabumi, Jawa Barat. Restoran Mesra saat ini dalam sistem manajemennya, terutama bagian penjualan, masih menggunakan pencatatan secara manual, yaitu menggunakan kertas tanpa menggunakan komputer sama sekali, sehingga sulit bagi pemilik restoran untuk memonitor dan mendapatkan laporan penjualan selama periode waktu tertentu. Pengawasan terhadap stok barang pun sudah tidak terkontrol lagi. Persediaan barang yang dimiliki oleh restoran Mesra tidak terawasi, sehingga sering terjadi kelalaian yang berakibat pada kehabisan stok barang. Hal ini tidak efisien dalam waktu dan biaya karena kemungkinan akan ada beberapa kesalahan yang terdapat dalam sistem manual. Ini terutama jika pengunjung sedang ramai, seperti kemungkinan terjadi kesalahan pesanan cukup sering terjadi, baik kesalahan jenis pesanan cukup sering terjadi, baik kesalahan jenis pesanan ataupun kesalahan urutan pembuatan pesanan, sehingga pelanggan yang lebih baik dulu pemesan harus menunggu lama karena pesanannya disembali. Lanjut, identifikasi masalah. Bagaimana cara menghasilkan aplikasi yang dapat membuat proses kerja dalam Restoran Mesra Sukabumi dapat lebih efektif dan efisien. Kemudian, bagaimana cara kerja yang dibutuhkan dalam satu pemenuhan pesanan yang efektif dan efisien. Kita masuk di penyelesaiannya. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu perancangan aplikasi manajemen restoran. Restoran Mesra membutuhkan suatu aplikasi komputer yang secara khusus membantu untuk menjalankan proses bisnisnya, baik dalam proses penjualan maupun pengelolaan stok barang. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan seperti penentuan menu terbaik untuk disajikan kepada pelanggan agar dapat mempersiapkan stok barang lebih untuk tertentu. Aplikasi yang akan dibahas ini yaitu aplikasi manajemen restoran. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi secara real time, mencatat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, serta membuat laporan penjualan. Bahasa pemrograman yang digunakan di sini adalah bahasa pemrograman berbasis web responsif. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu perancangan aplikasi manajemen restoran. Analisis kebutuhan merupakan proses yang pertama kali dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan dari sistem yang akan dirancang. Kebutuhan fungsional yang dibutuhkan meliputi
fungsi-fungsi yang harus dapat dilakukan pada sistem informasi manajemen restoran yaitu membuat aplikasi yang dapat mengelola laporan sistem penjualan dan membuat aplikasi yang dapat mencatat order makanan berbasis web. Selanjutnya, perencanaan aplikasi manajemen restoran selanjutnya yaitu aktor yang akan terlibat dalam sistem ini ada 3, yaitu yang pertama, aktor admin adalah penggunaan sistem yang memiliki hak akses paling tinggi, di mana seorang admin dapat melakukan konfigurasi untuk aktor wailer dan aktor copy, melakukan konfigurasi data-data restoran, memantau pesanan yang masuk, melakukan cross bill dari pesan yang sudah. Yang kedua, aktor wailer merupakan pelayanan yang memasukkan pesanan ke dalam sistem dari pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang terakhir, aktor copy dapat melihat pesanan yang masuk dan dapat berubah statusnya dari disiapkan menjadi siap. Selanjutnya, masuk rancangan aplikasi selanjutnya yaitu digunakan metode UML untuk menggambarkan proses bisnis yang terjadi di restoran Misra. Unifit Modeling Language atau ML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasikan, serta menginstruksi bangunan dasar sistem perangkat lunak, termasuk melibatkan pemodelan aturan-aturan bisnis. Nah, ada bagian-bagiannya yaitu state chart diagram, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya, suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Yang kedua, use case diagram. Use case diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan berbagai peran user dan bagaimana cara user berinteraksi dengan sistem. Yang terakhir yaitu activity diagram. Activity diagram adalah sebuah bentuk work atau flow diagram yang menjelaskan berbagai aktivitas user atau sistem dan user yang melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian black box adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dan perangkat lunak. Adapun hasil dari pengujian sistem ini adalah yang pertama, masing-masing user dapat melakukan login apabila memasukkan password yang benar, yaitu admin akan masuk ke dalam halaman admin dan pilihan menu. Kemudian waiter akan masuk ke dalam halaman waiter dan table. Selanjutnya koki akan masuk ke dalam halaman waiter dan table. Yang kedua, proses mengubah data restoran, menambah daftar produk, mengubah data produk, dan juga menghapus data produk dapat dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu proses menambah dan menghapus nomor meja, data us, kategori produk dapat dilakukan. Yang keempat, proses masukkan, menambahkan, menghapus, mengkonfirmasi, melihat pesanan, open table dapat dilakukan. Yang kelima, proses cross bill, cetak ekstrak, menampilkan laporan, mencetak laporan, dan logout dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu implementasi sistem manajemen restoran. Yang pertama yaitu waiter akan menginput data pesanan dengan memilih menu yang diinginkan, pelanggan yang tersedia, dan dalam halaman waiter. Di sini waiter bisa mengubah pesanan yang dipesan sebelum tahap konfirmasi pesanan. Yang kedua, setelah proses konfirmasi data pesanan, tadi akan muncul dalam sistem halaman koki mengenai menu apa yang dipesan, berapa porsi yang dipesan, catatan tambahan, dan juga untuk tabel mana pesanan tersebut dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu setelah makanan sudah dihidangkan, waiter akan mengatakan makanan tersebut ke pelanggan sesuai dengan urutan pemesanan. Urutan pemesanan ini mencegah pelanggan yang lebih dulu terlewat akibat banyaknya pelanggan. Yang keempat yaitu data pemesanan yang telah diselesaikan oleh koki telah otomatis masuk ke dalam kasir, di mana kasir akan menerima pembayaran nantinya dan melakukan close bill dari data di kasir, dan juga waiter didapatkan mengenai jumlah penjualan dan uang yang diterima. Selain itu, pihak
resto juga bisa melihat menu apa yang paling banyak terjual. Nah, di sini kesimpulannya, dengan adanya sistem informasi manajemen restoran berbasis web, ada restoran mesra bias mengurangi atau menyelesaikan masalah telah tentang pengolahan data dari penjual, khususnya dalam penyampaian laporan penjualan agar lebih cepat didapat oleh restoran mesra dengan sistem terotomatisasi penjualan tercatat pada web server, dan juga mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan konsumen dengan lebih mudah dalam melakukan transaksi dan mengurangi kesalahan pemesanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.